Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Siang, Pak. Yang Pak. Ya, bagaimana kabar kalian? Semua sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Rahma, Valenia, Putra, Lovely, Erlin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masih ingat ya materi pada minggu kemarin? Itu tentang apa materi minggu kemarin? Najis, jenis-jenis najis dan jenis-jenis air untuk menghilangkannya. Kalian tadi pagi sholat subuh? Iya. Ya, sebelum sholat subuh kalian ngapa dulu? Wudhu. Wudhu. Ya. Terus menurut kalian cara wudhu kalian sudah benar apa belum? Kayaknya belum. Kayaknya belum. Erlin, bagaimana Erlin? Menurut kamu wudhu kamu sudah benar apa belum? Belum sempurna. Belum sempurna. Kalau merasa belum sempurna atau masih salah, nah untuk materi kita hari ini ya kita akan mempelajari hadas kecil, sebab-sebab hadas kecil dan cara bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Manfaatnya apa? Kaitannya dengan ibadah, ya ibadah kita terutama sholat, kita mengharuskan kita untuk suci terlebih dahulu. Kalau wudhu kita salah, otomatis sholat kita juga salah. Sholat kita tidak sah. Makanya kita harus benar-benar mengetahui bagaimana cara wudhu yang benar. Mana yang rukun, mana yang sunnah di dalam berwudhu. Kemudian kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu untuk aspek spiritualnya adalah meyakini bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kebersihan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu nanti setelah mulai proses pemecahan masalah, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi, kalian diharapkan mampu satu menganalisis sebab-sebab hadas kecil dengan benar. Kemudian cakupan materi membahas 3 materi pokok, yaitu yang pertama pengertian hadas, yang kedua sebab-sebab terkena hadas kecil dan cara membersihkan hadas dari hadas kecil. Kemudian 3 rukun dan sunahnya wudhu. Metode pembelajaran itu masih sama dengan minggu yang kemarin, yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Modelnya adalah problem based learning. Kemudian untuk teknik penilaian itu juga sama dengan pertemuan minggu kemarin, yaitu dari aspek spiritual dan sosial itu ada 3 item penilaian yang akan Pak Guru nilai, yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kita lanjut. Nah, ini ada sebuah video. Silakan kalian simak videonya ya. Nanti amati dan coba bertanya terkait video yang akan Pak Guru tayangkan ini. Sembayang ngomong, oh ini batal. Tadi videonya itu menceritakan tentang apa? Tentang seorang yang melaksanakan sholat berjamaah, tetapi dia membuang angin. Sehingga apa yang terjadi? Semuanya batal. Iya, sholatnya semuanya
batal. Karena salah satu sebab hadas kecil adalah buang angin, ya, buang angin atau kentut. Silakan kalian pecahkan kasus-kasus ya yang sudah Pak Guru siapkan untuk kalian pecahkan terkait dengan tata cara wudhu. Ini linknya Pak Guru kirim lewat grup. Silakan buka yang tidak paham bisa langsung bertanya dengan Pak Guru terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam praktek wudhu. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ini sama seperti kemarin, kalian bebas mencari referensi seluas-luasnya ya. Buku paket silahkan kalian buka halaman 34 sampai 37. Kalau belum cukup silahkan kalian mencari referensi di Google, boleh, terkait dengan sebab-sebab hadas kecil dan tata cara berwudu. Sudah apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Putra sudah? Yang lain? Sudah. Belum, Pak. Tinggal sedikit. Belum. Belum. Erlin? Sudah belum? Belum, Erlin? Pak. Rahma? Terus yang belum siapa ini? Rahma. Masih belum bisa, Pak. Belum bisa dibuka linknya. Login terus. Udah login, tapi tetap nggak bisa. Coba di copy linknya, kamu buka lewat Google Chrome. Rafli dan Rahma. Oke, karena waktu untuk pemecahan kasus sudah selesai, silahkan Erlin untuk nomor 1 pemecahan kasusnya bagaimana yang kamu hasilkan. Silahkan Erlin bacakan. Yang lain silakan untuk mengamati, untuk mendengarkan. Yuk, Erlin silakan. Sisa dalam praktek wudhu diawali dengan membaca niat wudhu, kemudian secara berturut-turut membasuh kedua telapak tangan berkumur. Jawaban kamu apa, Erlin? Sasaran wudhu yang dilakukan saat sudah benar dan membaca niat di dalam hati menurut syariat Islam. Berarti wudhunya sah begitu, Erlin, siswa Ya. A. Iya, Pak. Bagaimana Putra, menurut kamu Putra? Benar, Pak. Ini untuk kasus 1 kalian kompak bahwa praktek yang dilakukan oleh siswa A ini sudah betul, sudah sesuai syariat Islam karena sudah sah, karena rukunnya sudah terpenuhi. Betul. Valenia, kamu tahu rukun wudhu ada berapa, Valenia? 6, Pak. Ada 6. Yang pertama apa? Niat, Pak. Membasuh muka. Terus? Membasuh kedua tangan sampai siku. Usap kepala. Membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib, Pak. Sekarang Pak Guru tanya lagi. Apa bedanya rukun dengan sunnah? Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau sunnah, suatu perkara ini bisa ditinggalkan. Kata Rama, rukun itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau sunnah itu perkara atau sesuatu yang boleh ditinggalkan. Misalkan wudhu, salah satu rukunnya tidak terpenuhi, berarti wudhu kita tidak sah. Tapi kalau sunnah, maka ketika kita wudhu tidak berkumur, wudhunya tetap sah karena itu sunnah. Begitu. Valenia, mana Valenia? Ya, Pak. Dari pemecahan kasus-kasus tadi, apa yang kamu bisa simpulkan? Kesimpulan saya dari hasil praktek wudhu keempat anak kelas 7D tersebut adalah wudhu tetap sah tanpa harus melaksanakan semua gerakan wudhu yang umumnya kita lakukan. Yang penting semua rukun wudhunya terpenuhi. Niat yang masih rukun wudhu adalah hanya bersamaan dengan membasuh muka pada basuhan pertama. Gerakan wudhu yang masuk rukun wudhu hanya ada 4, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selebihnya adalah sunnah. Jadi
tadi kesimpulan yang Valenia dapatkan itu sudah betul. Kalian itu selama ini sudah paham, berarti ketika kalian tidak berkumur, tidak membasuh telapak tangan, kemudian tidak membasuh kedua telinga, itu tetap sah wudunya. Berarti kalian sebenarnya sudah paham mana yang masuk sunnah, mana yang masuk rukun dalam wudu. Yang menyebabkan seseorang terkena hadas kecil apa saja? Hilang akal, contoh tidur, tut, keluar Kentut, ya. Kentut atau Keluar buang sesuatu. angin. satu dari kubur. Yang masuknya rukun niat itu bareng dengan kalian membasuh muka. Jadi ketika kalian membasuh muka pada pasan pertama menyentuh muka, maka bareng di dalam hati kalian niat wudu. Sekarang Pak Guru kirim link lagi penilaian aspek spiritual dan sosial. Itu sama seperti kemarin. Teknisnya untuk spiritual itu ada penilaian diri sendiri dan antar teman. Untuk sosialnya juga ada penilaian diri dan antar teman. Cara ngisinya juga sama seperti pada pertemuan kemarin. Terus kalian kirim untuk penilaian pengetahuannya ya. Ini hanya 3 nomor tok untuk 4 nomor. Itu silakan isi. Ini untuk penilaian aspek spiritual dan sosial dan pengetahuan, silakan diisi. Oke, sudah. Sekarang kalian simak video tentang tata cara wudhu. Berikut ini adalah tata cara berwudu dengan menggunakan air keran. Ketahui adalah niat. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan kaki, sesuai urutannya mulai dari yang pertama sampai paling akhir. Itu tadi video terkait praktek wudhu ya. Pada intinya guru jelaskan ulang. Toharoh kemarin arti toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Kalau hadas sendiri itu kan dibagi menjadi 2, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah ini yang menyebabkan seseorang untuk berwudu. Kalau hadas besar itu yang menyebabkan seseorang melaksanakan mandi wajib. Itu perbedaan antara hadas besar dan hadas kecil. Bagian muka ini kan dari batas rambut ya. Batas rambut ini sampai ini batas telinga untuk samping ya, kanan kiri, kemudian sampai ini dagu. Ini adalah batas muka. Ini harus basah semua ketika kalian berwudu. Kemudian untuk membasuh tangan itu juga sama ya. Membasuh tangan sampai kedua siku. Ini juga siku harus basahnya seperti ini. Dibasuh kemudian diputar. Ya. Yang penting kalian jangan sampai ketika muter ke bagian belakang, tangan kalian jangan sampai terangkat. Contohnya seperti ini. Jangan, nah ini terangkat. Ini berarti yang bagian belakang ini sudah airnya sudah air mustakmal atau air bekas untuk bersuci sehingga wudhunya juga tidak sah. Nah, sekarang ini untuk tugas akhir kalian praktek wudhu sama seperti kemarin di video. Durasi videonya 4-7 menit. Bisa dipahami ini ya tugas di rumah ya. Ini sama, tidak harus dikerjakan sekarang, tapi sampai pertemuan berikutnya. Nanti untuk video terbaik Pak Guru akan jadikan sebagai bahan ajar Pak Guru. Ya. Dan bisa dipahami untuk materi hari ini terkait dengan hadas kecil. Bisa. Walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, kalian sudah sangat aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini. Secara umum, secara keseluruhan kalian sudah baik, sudah bisa memecahkan kasus yang Pak Guru berikan. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Guru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.